amplop kecil. Ini foto-foto suami saya. Sama jadwal kerjanya seminggu ini. Namanya? Randy, biasanya pulang jam 7. Tapi akhir-akhir ini lewat terus. Kadang jam 11 malam. Ada perubahan lain? Dia ganti parfum. Tiap minggu beda. Bahkan sekarang lebih wangi daripada saya. HP dikunci. Kalau saya dekat, dia langsung taruh menghadap ke bawah. Pola-pola kayak gitu sering muncul, tapi belum tentu arahnya ke sana. Saya tahu. Makanya saya nggak mau nuduh. Tapi, saya juga nggak mau terus menerka-nerka. Ning sebentar. Kakak duduk di atas motor. Jaket abu dan helm full face menutupi sebagian wajahnya. Ia memperhatikan dari kejauhan. Kalau orang bilang perselingkuhan itu disembunyikan di tempat gelap, mereka salah. Yang sebenarnya nyimpen itu rutinitas. Orang nggak sadar, tapi kebiasaan mereka yang ngasih tahu. Dari kejauhan, Randy keluar dari gedung kantor. Ia berbicara dengan perempuan muda. Mereka tertawa. Si perempuan menepuk lengan Randy sebelum masuk mobil. Raka mengangkat HP-nya. Jari-jarinya cekatan mengetik. Raka pun mencatat di HP. 0745. Keluar bersama perempuan, mobil merah, plat B1432FKH. Gesturnya akrab, kontak fisik. Kadang, gerak tubuh lebih jujur daripada kata-kata. Senyum itu nggak bisa bohong, terlalu hangat untuk hubungan kerja. Raka duduk di pojok kafe. Kemeja kasual, laptop terbuka di depannya. Tapi sorot matanya nggak pernah benar-benar nempel ke layarnya. Di bawah topi yang dilipat rapi di meja, kamera kecil makan pelan. Beberapa meja di depan, Randy duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda. Mereka tertawa kecil. Si perempuan menyender ringan ke arah Randy. Semakin dekat mereka, semakin jelas ini bukan kolega. Perempuan itu menepuk ringan punggung tangan Randy sambil tertawa. Randy nggak mundur. Ia malah mencondongkan badannya sedikit. Raka melirik jam di laptopnya. Tangannya menyentuh tombol kecil di bawah topi. Kamera menyala. Klik. Jam makan siang. 2 orang. Kalau ini cuma urusan kantor, rasanya kelihatan nyaman. Ia menyeruput es tehnya perlahan sambil memindai arah gerak mata Randy. Randy ngobrol, senyum. Tapi setiap 5 menit. Matanya ngelirik ke arah pintu masuk. Refleks orang yang nggak panik, tapi udah biasa waspada. Perempuan itu berdiri untuk mengambil tisu. Randy langsung merapikan kerah kemejanya. Gerak cepat, terlatih. Satu sentuhan, satu jeda. Setiap gerakan kecil nunjukin kalau ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Raka memindai lagi, dari kaki ke tangan. Perempuan itu memakai sepatu hak Randy. Pesan tambahan, Mas? Es teh manis satu lagi, Mbak. Dan tolong jangan terlalu dekat ke meja saya lagi ya. Baik, Mas. Raka kembali menatap ke depan. Jarinya mengetik cepat di laptop. 12.34. Berat duduk mendekat. Perempuan pegang tangan. Randy tidak menghindar. Mata siada. Loki kadang nggak datang dari satu foto, tapi dari potongan kecil yang kalau lo gabungin, ceritanya lebih lengkap dari pengakuan manapun. Dinda di dapur. Buka kulkas, tutup lagi. Melirik jam 21.30, tak ada pesan dari Raka. TV di ruang tamu menyala. Tapi dia tidak benar-benar menonton. Pintu depan terbuka, Raka masuk pelan, membawa map dan HP. Dinda menoleh. Lo, baru nyampe. Tadi jalannya padat. Lu lapar dah? Nggak usah repot, lo udah makan kok. Lu dari mana? Kak Jadin, kenapa? Kerja yang mana? Jadi ojek? Atau yang lain itu? Maksud lo, Din? Gue lihat lu seminggu ini. Bukan narik, tapi keliling. Cari orang. Lu nyelidikin siapa? Din, ini bukan hal yang bisa lo ngerti sekarang. Coba jelasin. Biar gue ngerti, Bang. Gue cuma mau bantu orang. Orang yang butuh bukti. Biar nggak dibohongin terus. Tapi lu bukan malaikat, Bang. Lu masuk hidup orang lain. Nyentuh luka yang lu gak tahu dalamnya gimana. Gue lebih takut kalau gue nggak bisa bantu orang yang harusnya dilindungi.
Gue juga takut. Takut abang tenggelam di hidup orang lain sampai lupa pulang. Gua nggak kehilangan diri, Din. Justru ini cara gua bertahan. Daripada diem aja lihat orang yang disakitin, mending gua ngelakuin sesuatu. Tapi siapa yang nanti jagain abang? Mungkin lu. Tapi gua nggak mau lu kebawa ke dunia gua. Kalau emang ini pilihan abang, kenapa nggak bilang dari awal? Gua cuma nggak mau lu khawatir. Udah cukup banyak yang lu pikirin. Justru karena gue peduli, gue tanya. Jangan bikin gue jadi asing di rumah sendiri. Dinda berjalan ke dapur, menahan air mata. Raka hanya duduk. Dia membuka map di dalamnya. Foto hasil pengintaian. Setiap orang punya luka. Tapi nggak semua bisa gua bagi. Masalahnya, yang paling dekat, justru yang paling bisa lihat luka gua. Raka menuang kopi dari termos. Rizal datang, duduk di sebelahnya. Bang, kemarin saya lihat abang di kafe sendirian. Begini orang ya? Lu hobi ngawasin orang, Jan? Enggak bang, cuma penasaran. Kalau abang lagi ngerjain proyek, saya mau bantu. Ini bukan proyek. Ini bahaya. Justru itu bang, saya mau belajar. Lu tahu nggak, Jan? Kadang orang yang lu tolong, yang pertama kali nyalain lu waktu semuanya kebuka. Tapi kalau nggak dibongkar, mereka terus dibohongi bang. Lu masih pengen bantu. Iya bang, saya cuma nggak mau hidup ini penuh pura-pura. Kalau itu siapin mental. Karena hidup di sisi gelap kebenaran bukan buat semua orang. Saya siap bang, asal abang mau ngajarin, saya siap jalanin. Oke, tapi ingat satu hal. Apa itu bang? Kalau suatu hari gue bilang stop, lu harus stop. Udah pakai depan. Siap bang. Orang nyari kebenaran bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka udah gak tahan hidup dalam kebohongan. Kadang, bahaya itu bukan datang dari musuh, tapi dari orang yang pengen tahu terlalu banyak. Atau dari rahasia yang lu simpen dari diri lu sendiri.